selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ika. Silakan Ibu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Dilepas terlebih dahulu, ya. Jelas suaranya. Ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Ibu Ica dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah ingin bertanya Ustadz. Kita kan hidup memiliki cita-cita ya Ustadz ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita sering berangan-angan gitu, memiliki banyak angan-angan. Nah, dalam pandangan zuhud ini apa perbedaan panjang angan-angan dengan cita-cita? Terima kasih Ustadz. Luar biasa ini pertanyaan. Ustadz Latif, silakan. Ya, terima kasih Ibu Ida ya dari Ika, Masya Allah. Ita. Ya pokoknya begitu dah ya. Yang pasti ibu-ibu yang pasti ya. Alhamdulillah. Ya pokoknya gitulah. Ntar salah lagi saya ngomong. Apa perbedaan panjang angan-angan dan cita-cita? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengutip sebuah hadis di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Maka kita harus bercita-cita menjadi mukmin yang kuat. Wa fi kullin khairun. Masing-masing ada kebaikannya. Dari tiap-tiap kekuatan itu pasti ada kebaikannya juga. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu namanya taroji, berharap. Berharap dengan cara apa? Berharap dan berusaha. Tapi kalau ada orang berangan-angan sambil ngopi, sambil makan singkong gitu ya. Ini kalau datang jatuh duit 1 karung, enak nih. Dia nggak berusaha, tidak memaksimalkan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Ada seorang teman bilang, tahu nggak penyebab umat Islam mundur? Kenapa? Karena umat Islam pandai bersyukur. Lah, kok umat Islam pandai bersyukur jadi mundur? Iya, gara-gara pandai bersyukur mereka akhirnya udahlah apa yang ada udah cukup, nggak usah kerja. Yang penting kita kalau nggak makan juga paling dikasih sama keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak gunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia tidak gunakan potensi yang Allah titipkan. Dia tidak gunakan akalnya. Dia tidak gunakan relasinya, dia tidak gunakan ilmunya, maka justru orang yang seperti itu bukan syukur nikmat, dia kufur nikmat. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi Syakik Al-Balkhi ini suatu saat ketika habis ngaji, lalu beliau ini pengusaha ya, Syakik Al-Balkhi. Lalu suatu saat dia berhenti bisnisnya. Ketika bisnisnya berhenti ditanya oleh guru-gurunya, yaitu Ibrahim bin Adham, wahai Syakik Al-Balkhi, kenapa habis ngaji sekarang malah berhenti bisnis? Akhirnya kata dia apa? Aku ngelihat suatu saat ada pemandangan, ada burung yang patah sayapnya. Lalu kalau burung patah sayapnya, Bapak Ibu kira-kira makannya, nyari makannya gimana kira-kira? Susah apa? Syusyah. Pakai sin kecil apa besar? Besar, ya Allah, ini burung patah sayapnya, susah cari makan. Tak lama kemudian ada burung elang yang gagah perkasa, ternyata membawakan makanan ke paruh burung yang sakit, yang gak berdaya itu. Apa kata Syakik Al-Balkhi, wahai guruku, aku gak usah bisnis deh, udah aku begini aja, diem aja, zikir aja, di rumah aja, Allah kan pasti memberi rizki. Nah, kepada burung aja diberi rizki, apalagi kepada manusia, pasti Allah memberi rizki. Udah deh, saya berhenti bisnis. Apa kata Ibrahim bin Adham, wahai Syakik Al-Balkhi, mengapa engkau ingin menjadi burung yang patah sayapnya? Kenapa engkau tidak ingin menjadi burung yang gagah perkasa, yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada umat? Maka Imam Hanafi, ahli hadis, beliau hafal Quran, ahli fikih, ditanya sama orang-orang, wahai Imam Hanafi, engkau kan sudah jadi ulama besar, ngapain ngurusin bisnis? Apa kata Imam Hanafi, kalau aku tidak berbisnis, yang menghafalkan hadis hanya aku. Tetapi ketika aku berbisnis, aku bisa gunakan hasilnya untuk memberikan beasiswa, ribuan orang bisa menghafal hadis dari bisnisku. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita harta dunia di tangan kita.
tetapi tidak di kolbu kita. Amin ya rabbal alamin. Karena manusia ini ada 4 golongan. Pertama, orang yang di tangannya ada harta, di kolbunya ada harta. Dia banyak hartanya, tetapi cinta dunia. Kalau udah banyak harta, cinta dunia, meskipun banyak, jangan berharap dia dermawan. Ada nggak orang-orang kayak gitu kira-kira? Kaya, pelit, ada nggak? Pelit, medit, koret, kumet, seret, gasiran, dan lain sebagainya ya. Merek hese bahasa Indianya. Ini berarti di dunianya ada tangan, di kolbunya cinta dunia. Dia nggak gampang ngasih dunia. Orang yang kedua, golongan yang kedua, orang yang di tangannya ada dunia, di kolbunya nggak ada dunia. Itulah Ibnu Arabi, itulah Syekh Abdul Qadir Jailani, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pandai berbisnis, hebat, cakap, berjumpa, berkoalisi dengan modal terbesar di Mekah. Kira-kira kaya apa? Kaya banget. Beliau berkurban 100 ekor unta, ya Allah. Tetapi bagaimana beliau gunakan harta itu untuk diri sendiri? Sangat sederhana. Hartanya dihabiskan untuk perjuangan dan dakwah. Alhamdulillah, ini ciri orang yang di tangan ada harta, di kolbu nggak ada harta. Tuh, manfaatnya besar nih orang gini. Inilah zuhud kaya. Yang ketiga, ada orang di tangan nggak ada harta, di kolbu emang nggak ada harta. Dia nggak banyak harta, dia orang nggak punya, dia orang miskin, tetapi dia tidak cinta dunia, dia tidak akan menggadaikan akhirat untuk dunia, untuk mendapatkan dunia. Orang yang keempat ini yang paling celaka. Di tangannya nggak ada harta, di dunia isinya harta. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Udah miskin, dia siap menggadaikan iman, dia siap menggadaikan akhirat demi mendapatkan 1 tetes harta. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ada harta di tangan kita, Amin, tetapi ya di kalbu kita hanya ada Allah Subhanahu Amin. wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Kiai, dan insya Allah masih ada beberapa penanya yang akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.